Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita menggunakan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita semua jemaat GKI Ponorogo mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dalam suasana ketakutan dan keraguan tentang kebangkitannya, maka Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24:50-51. Sebagai ungkapan sukacita dan syukur, mari kita menyembah Dia dengan pujian NKB 2 ayat 1 dan 2. Jemaat berdiri. Saudara, terimalah peneguhan dan salam dari Tuhan dalam ibadah kenaikan ini. Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222 B ayat pertama dan kedua. Yeah.
mendasari ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Marilah kita aminkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B bait 7 dan 8. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Marilah kita berdoa. Sebagai umat, kami seringkali jatuh dalam dosa dan tersandung dalam perbuatan kami melawan Engkau ya Tuhan. Kami seringkali melanggar akan perintah-perintah-Mu, dan dalam kesalahan-kesalahan kami melanggar kekudusan-Mu. Bersihkanlah kami dari pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami menjadi bersih, dan basuhlah kami supaya kami menjadi tahir. Amin. Kita aminkan kembali dari Kidung Jemaat 39 ayat pertama saja. Oh
Jemaat Tuhan diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus dan mau bertobat, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan, Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Silakan duduk. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang yang siang, baiklah kita sadar, berbaju ziarahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Marilah kita menyatakan pujian kita berdasarkan Mazmur 47 ayat 2 sampai 3, 6, 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatahnya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di surga. Saudara jemaat, mari kita Tuhan mau menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendaknya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali kami beribadah saat ini, di hari Kamis ini, di hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus, beribadah di rumah karena COVID-19. Tetapi kami bangga sebagai anak-anak Tuhan yang boleh tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Ternyata tempat tidak menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang naik ke surga, yang boleh menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu
Karena itu hamba mohon kepadamu Tuhan, biarlah sukacita kenaikan Tuhan boleh menjadi milik semua anak-anak Tuhan yang sedang beribadah di rumah. Dan melalui urapan dan jamahan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan bersukacita ketika kami bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di hari kenaikan ini Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama sungguh-sungguh memberkati iman kami. Karena Bapa yang baik bersabdalah bagi kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kitab kita dari dua bagian. Yang pertama Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53, dan bagian yang kedua Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya baca buat kita, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali memuji nama Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kenaikannya memberkati, kedatangannya menyatukan. Kalimat yang bagus saudara di tengah-tengah pandemi ini. Kenaikannya memberkati, kedatangannya menyatukan. Saudara, dalam iman Kristen, dalam iman percaya kita, peristiwa kenaikan Kristus adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa gerejawi. Saya ulang sekali lagi, kenaikan Kristus di tengah-tengah kehidupan orang percaya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa lainnya sebagaimana ada dalam tahun gerejawi kita. Apa itu? Pertama, kelahiran Yesus. Yang kedua ialah penderitaan yang dialami serta kematiannya. Lalu saudara-saudara yang kekasih, kita sudah merayakan kebangkitannya. Hari ini kita merayakan kenaikannya, dan hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan hari turunnya Roh Kudus. Dan masih ada satu lagi dalam peristiwa gerejawi yang masih kita tunggu, ialah kedatangannya yang kedua. Saudaraku yang kekasih,
Dan itulah yang belum terrealisasi, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Untuk itu saudara-saudara, saya dan kita semua yang ada di dalam Tuhan diminta untuk tekun menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Kalau kita lihat ayat 50 dalam kitab Lukas tadi sampai 53, ketika Yesus naik ke sorga, saudara-saudara yang terkasih, ia memberkati mereka. Dalam bahasa Yunani disebut eulogia, memberi berkat. Eulogia. Kalau di gereja saudara, gereja lama disebut evangelium. Kalimat yang memberi sukacita, kalimat yang memberi berkat. Apa itu berkat? Ketika saudara di rumah, apa itu berkat dalam hidup kita? Berkat itu adalah pekerjaan. Berkat itu adalah berhasil dalam apa? Dalam kehidupan, berhasil dalam semua aktivitas. Berkat itu apa? Kekuatan. Berkat itu apa? Pertolongan. Berkat itu apa? Pemeliharaan Allah. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat ketika dia naik ke sorga memberi jaminan bahwa pengikutnya, saudara dan saya, tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Diangkat tangannya seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua data berkat di atas yang sudah saya sebutkan tadi, bahkan mungkin yang belum kita terima atau belum disebut, saudara-saudara, tidak serta-merta kita terima. Ada syarat, saudara, supaya saya dan saudara menerima berkat itu. Ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Kita harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Jadi berkat itu tidak semata-mata turun. Ada sesuatu syarat yang harus kita lakukan. Itu di dalam Lukas ayat 50 sampai 53, karena di situ dikatakan soal berkat. Tapi di dalam Kisah Para Rasul kita lihat berbeda. Adalah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Awan menutupinya dari pandangan mereka. Awan menutupi Kristus adalah lambang kemuliaan Allah. Lambang yang memberikan gambaran, menggambarkan hadirat Allah yang penuh kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Kenaikan Kristus saudara berarti berakhirlah persekutuan Yesus dengan murid-muridnya secara fisik. Mereka tidak lagi lihat badannya di bumi, dan Kristus memasuki dunia yang tidak kelihatan. Apa itu? Tahta Allah. Saudara, saya ulang sekali lagi, ketika Yesus naik ke surga, maka berakhirlah persekutuan fisik antara murid Yesus dengan dirinya di bumi. Karena Yesus akan memasuki dunia yang baru, yaitu dunia hadirat Allah, yaitu tahtanya di surga. Ayat 11 berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Di ayat 11, saudara-saudara, malaikat memberitahukan kepada para murid, kepada para pengikut, bahwa pengalaman ini, saudara-saudara yang dikasih, mengingatkan saudara dan saya, bukan pengalaman pengulangan waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung. Beda, saudara. Bukan itu. Tapi ini tahu, saudara-saudara, memberitahu bahwa Kristus telah meninggalkan mereka. Kalau pemandangan waktu Yesus, Musa dan Elia di atas bukit tidak sama seperti. Tapi ketika ini berbeda sekali. Karena apa, saudara-saudara? Diberitahu bahwa ini adalah perpisahan
antara dia dengan murid-muridnya. Nah, tapi saudara-saudara yang dikasih, ada dikatakan di ayat 11 tadi, namun demikian suatu hari kelak dia akan datang kembali dengan cara yang sama, datang dengan penuh kemuliaan. Untuk itu tetaplah saudara terus diam bersama di dalam ketetapan mengimani Tuhan. Kehadirannya membuat saudara dan kita bersatu. Karena itulah inti iman kita, iman Kristen. Kita diminta untuk tetap bersatu. Ayat 11 dikatakan tadi, mereka tetap dalam sukacita. Nah, dalam rangka hari kenaikan Tuhan ini, saudara-saudara yang terkasih, ada dua tempat. Yang pertama tadi dalam kitab Lukas dikatakan dia memberkati. Di dalam yang kedua, di dalam kisah para rasul 1 dikatakan dia terangkat dengan kemuliaannya, ditutupi awan. Tapi yang paling baik buat saudara dan saya ialah dia akan datang kembali. Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Itulah yang disebut dengan tadi kenaikannya memberkati, tapi kedatangannya menyatukan saudara dan saya untuk tetap kita bersekutu meskipun secara fisik Yesus tidak bersama kita lagi. Tapi kita percaya dia sedang terus memberkati dan melindungi saudara dan saya. Karena itu dalam ibadah kenaikan ini, saudara-saudara yang terkasih, ada 3 kesimpulan yang mau saya ingatkan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, saudara, kita bangga sebagai pengikut Kristus. Amin. Saya bangga sebagai pengikut Tuhan. Karena Tuhan saya tidak disalib, tidak hanya mati, tidak hanya bangkit, tapi dia naik ke surga. Jadi dia bukan tadi di minggu lalu kita bilang dia tidak ada dalam kuil buatan manusia. Karena itu dia hebat. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangga sebagai pengikut Kristus. Karena dengan kenaikannya ke surga, kita imani saudara, dengan kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, untuk menggenapi janji-janjinya buat saudara dan saya, menyediakan tempat dan memenuhi janjinya buat saudara dan saya. Dan karena itu saudara dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dia sudah menyediakan tempat, dia naik ke surga menyediakan tempat buat saya dan saudara, berarti suatu saat kita akan bersama dengan dia di surga. Nah, karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Kristus memberkati kita. Yang kedua, saudara, melalui peristiwa kenaikan Kristus pada masa pandemi COVID-19 ini, kita percaya bahwa Kristus tetap memberkati saudara. Amin. Memberkati kita semua, memberkati kehidupan kita di tengah-tengah COVID ini, dan saudara yang kekasih, memberkati dan membawa saudara naik seperti dia naik ke surga. Jadi tidak ada orang-orang Kristen yang terpuruk karena pandemi ini. Tapi orang Kristen harus bangkit karena Yesusnya bangkit. Kita sudah rayakan 5 minggu berturut-turut, dan kita hari ini merayakan kenaikannya. Kita bangga bersama dengan dia. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, kita semua percaya dengan iman kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah naik, dia sebagai pemenang, kita juga akan menjadi pemenang mengalahkan COVID-19. Yang terakhir, bagian yang ketiga saudara, dengan peristiwa kenaikan Kristus ke surga, saudara-saudara yang terkasih, semua kita yang percaya kepadanya diminta kita tetap setia menantikan kedatangannya yang kedua. Untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya dan tinggal bersama dia di surga. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Tetap semangat. Yesus kita sudah naik. Saya percaya semua anak-anak Tuhan, semua jemaat Narogong akan dinaikkan kelasnya oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita aminkan firman Tuhan dengan bersama menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 189. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.
Saudara-saudara, mari kita naikkan doa sahabat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada hari ini kembali kami merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kenaikannya memberkati kami, kedatangannya menyatukan kami. Ketika kami harus terus berada di rumah karena pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, kenaikan Tuhan mendorong kami untuk boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, urapan dan jamahan-Mu bagi kami para Bapa sebagai imam, urapan dan jamahan-Mu bagi para ibu sebagai rumah tangga sekaligus sebagai seorang pekerja, urapan dan jamahan bagi anak-anak kami Tuhan, mereka masih dalam kandungan balita di TK sampai dengan perguruan tinggi bersama dengan kami maupun tidak saat ini, karena mereka harus tinggal di tempat kos masing-masing. Penyertaan dan sukacita bagi para janda budak yatim piatu yang hidup sendiri karena tugas dan pekerjaan. Kami percayakan mereka tetap bersukacita merayakan kenaikan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan buat kami para jemaat-Mu di GKO Narogong dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Penyertaan-Mu bagi yang sakit, darah Yesus memulihkan mereka. Ibu Leni Serga, Penatua Irma Sarimanela, Ibu Rusdiana Sihombing, demikian juga anak kami Albert Manalu. Kuasa darah Yesus telah memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Biar seluruh pelayanan kami menjadi persembahan yang harum kepadamu. Diberkatilah ya Tuhan pemimpin kami, pemimpin sinode kami, dan seluruh jemaat GKO di seluruh Indonesia. Bahkan anak-anak Tuhan yang merayakan kenaikan-Mu, berbahagia dan bersukacitalah mereka sebagai anak-anak Tuhan. Diberkatilah pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak Ibu RT di mana kami tinggal. Tuhan terus memberi kekuatan kepada mereka. Secara khusus bagi TNI dan Polri, para suster, para dokter, para perawat, Tuhan Yesus menyertai para gugus tugas. Biarlah kuasa darah Yesus menaungi mereka, sehingga COVID-19 Tuhan segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di hari kenaikan-Mu ini, semua pelayanan kami Jemaat Narogong kami mau serahkan pelantaran pengajian Tuhan, Tuhan yang membuat kami menjadi berkenan dan pelayanan kami menjadi persembahan kepadamu. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni dosa kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad,
marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman yang rasuli secara bersama-sama. Marilah kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. kami persilakan dulu kembali. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah Selalu melimpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Marilah bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela, sementara kita memberi persembahan kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 147 ayat 1 sampai 3. Dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan, terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tangan-Mu yang kecil ya Tuhan, lalu mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara, kita tetap berdiri. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus bahwa kenaikannya untuk memberkati kita semua serta kedatangannya untuk menyatukan kita dengan Allah. Pelengkap Kirimat 92 bait 1 dan 2.
Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.